Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stilendo dengan NIM 310124023884. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir AI atau Artificial Intelligence, yaitu melatih jaringan saraf dengan backpropagation untuk melakukan pembelajaran terhadap data kebangkrutan perusahaan. Jumlah neuron pada input layer 2 sama dengan 2, jumlah neuron pada hidden layer sama dengan 3, jumlah neuron pada output layer sama dengan 1. Setelah itu kita melihat di sini juga ada learning rate-nya yaitu 1, maksimum EPO-nya 1000, target error-nya 0,01. Oke, di sini kita bisa melihat kalau X1 itu yaitu pendapatan, X2 yaitu hutang, dan target yaitu T. Ada dua data yaitu 1 dan 0. Oke, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Karena di sini angkanya setelah sesuai prosedur dari Bapak Faisal, di X1 ini berisi 0,9. Setelah 0,9 dikalikan dengan 0,3884, 3884 adalah 4 digit akhir dari NIM saya. Jadi setelah dikalikan terjadilah hasil dari X1 yaitu 0,349560. Kita lanjut. Di sini bobot awal acaknya ini sebelum dikalikan dengan NIM saya, dan ini setelah dikalikan dengan NIM saya. Jadi hasil dari atas ini 0,9562 dikalikan dengan NIM saya yaitu 0,3884. Jadi seperti ini hasilnya. Setelah itu di sini kita bisa melihat operasi hidden layer yaitu perjumlahan terbobot. Rumusnya yaitu Zin 1 sama dengan V01 ditambah V11 kali X1 tambah X2 V21 dikali X2. Ini V11 0,371388 dan ini sesuai teman-teman, dan ini hasilnya. Kita bisa melihat juga perjumlahan terbobotnya, perjumlahan terbobot Zin 1 ini. Setelah itu kita lanjut lagi ke operasi pengaktifan Z1 sampai Z4. Operasi ini menggunakan rumus yaitu 1 dibagi dengan 1 tambah E dipangkatkan Zin 1. Jadi ini Zin 1 hasilnya 0,432806. Jadi dipangkatkan, setelah itu hasilnya adalah ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke operasi pada output layer yaitu perkalian. Perkalian ini seperti ini teman-teman. W0 ditambah W1 kali Z1 tambah W2 kali Z2 tambah W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4. Setelah itu ini W0 0,369174 ditambah dengan ini W1 kali Z1. Setelah itu ditambah W2 kali Z2 yaitu ini, ditambah lagi W3 kali Z3 yaitu ini, dan W4 kali Z4 yaitu ini hasilnya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Setelah itu ini hasilnya, yaitu kita mencari pengaktifan yaitu operasi pada output layer. Y sama dengan 1 tambah E dipangkatkan Y-in, dan inilah hasilnya. Setelah itu kita melihat hasil ini, itu kita mau mencari kuadrat errornya teman-teman. Jadi T itu kita tadi 1 kan, 1 dikurang dengan nilai hasil dari Y. Oke,
dan hasilnya ini. Setelah itu kita pangkatkan 2, jadi hasilnya adalah 0,0969193. Jadi masih jauh dari harapan, teman-teman. Di sini kita bisa melihat kalau target error yang kita harus capai yaitu 0,01. Tapi setelah kita melakukan perhitungan di EPO 1 data 1, target errornya masih jauh dari harapan. Jadi kita harus melanjutkan lagi ke EPO 1 data 2. Oke, di sini kita bisa melihat di EPO sini. Kenapa di sini yes saja aku tulis? Karena hasil dari 1 ditambah 1 ditambah E, 1 tambah E dipangkatkan Y-in itu hasilnya sama dengan Y aja, teman-teman. Hasil dari ini. Jadi saya sederhanakan aja. Jadi T1 dikurang Y dikalikan Y. Habis itu ini seharusnya 1 dikurang Y. Setelah itu ini hasilnya, teman-teman. Dan ini hasilnya. Oke. Setelah itu kita melakukan yaitu operasi pada output layer, yaitu menghitung delta W. Delta W memiliki rumus yaitu learning rate atau A dikalikan S dikalikan Z1, Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Dan ini hasilnya, teman-teman. Oke. Dan kita melakukan lagi perhitungan menghitung S-in. S-in SW1 0,63 itu rumusnya cuma S, nilai S yang yaitu yang ini itu dikalikan dengan W1. Jadi 0,066359 dikalikan 0,08855 dan ini hasilnya, dan seterusnya. Ini hasilnya S in 1 0,05876, S in 2 0,024704, S in 3 0,017524, S in 4 0,001418. Setelah itu kita melakukan perhitungan S in. S1 kita mencari S1 sampai S4. Oke, setelah itu kita melihat ini hasilnya. Itu memiliki rumus yaitu S in 1 dikalikan 1 tambah S1 dibagi 1 tambah E dikurang dipangkatkan Z1. Habis itu dikali 1 kurang 1 bagi 1 tambah E dipangkatkan Z1. Setelah itu kita melihat ini hasilnya, teman-teman. Oke, hasilnya S1 yaitu 0,01342, S2 0,005697, S3 0,004037, S4 0,000330. Oke, setelah itu kita menghitung delta V, V1, V2, V11, V12, V13, V14 sampai V01, 02 dan seterusnya. Di sini memiliki rumus yaitu A dikalikan S1 dikalikan X1. 1 dikali 0,01342 dikalikan 0,349560 memiliki hasil yaitu 0,00481. Dan ini juga A dikalikan S2 dikalikan X1. Jadi dia karena ini di baris yang V delta V1, jadi dia dikalikan dengan X1. Jika dia di V21 dan seterusnya, dia akan dikalikan dengan X2 dan seterusnya. Jika di ini juga dengan 001, dia tidak mengalihkan dengan X1 atau X2 karena dia masuknya ke bagian delta V0. Oke, di sini kita bisa melihat hasilnya. Delta V11 memiliki hasil 0,000481, delta V12 0,002042, delta V13 0,001447,
V21 dan seterusnya. Ini delta V22 0,00982. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke perhitungan bobot baru. Jadi perhitungan bobot baru sangat simpel teman-teman. V11 sama dengan V11 dikalikan delta V11. Jadi kita tinggal melihat saja angka dari V11 itu berapa yang awalnya dari sebelum kita melakukan perhitungan sama sekali. Yang dari V11 yang lama ini dikalikan dengan NIM kita. Jadi ini hasilnya. Nah, hasil ini yang baru dikalikan untuk mendapatkan nilai bobot baru, dikalikan dengan delta V. Ini delta V-nya. Oke. Kita bisa melihat di sini delta perhitungannya. Oke. Dan setelah kita melakukan perhitungan, setelah ditambah nilai bobot yang sebelumnya ditambah dengan delta V, delta V12, delta V13 dan seterusnya, delta W1, delta W2, W3, W4 dan seterusnya. Ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Karena kita EPO-nya itu tidak sesuai syarat, EPO errornya itu kuadrat errornya tidak sesuai dengan target yang kita mau, kita lanjut lagi ke EPO 1 data 2. Dan setelah itu kita di sini kita melakukan perjumlahan terbobot dengan rumus yaitu V01 ditambah V11 dikali X1 tambah V21 kali X2 dan seterusnya. Set in 2, set in 3, set in 4. Oke, EPO ini juga kita melakukan pengaktifan Z1 sampai Z4. Oke, 0,64 sip. Z1 kita melihat hasilnya di sini. Z1 sama dengan 0,604239. Z2 sama dengan 0,578875, Z3 0,576485, Z4 sama dengan 0,554759. Operasi pada output layer perkalian Y in W0 ditambah W1 dikali Z1 tambah W2 kali Z2, W3 kali Z3, W4 kali Z4. Ini Z-nya kita ambil dari sini. Jadi kita melakukan perhitungan lagi dan hasil Y-nya yaitu 0,896836. Setelah itu kita melakukan perhitungan untuk mencari Y-nya di EPO 1 data 2 ini. Simpel saja, kita melakukan perhitungan 1 dibagi 1 tambah E itu nilainya 2.7182883. Kita pangkatkan dengan nilai Y in yang ini. Oke. Dan hasilnya yaitu 0,71029. Dan setelah kita melakukan kuadrat error perhitungannya, hasilnya adalah 0,504529. Kenapa dia meningkat? Kenapa dia berkurangnya dikit banget? Karena ini kurang dengan target yang berubah yaitu 0. Jadi ya gitu, jadi tidak stabil teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke operasi pada output layer yaitu menghitung S. Jadi S simpel saja, T2 target 2 itu target 2 yaitu 0 dikurang Y itu ini dan ditambah, ini seharusnya kita ubah aja jadi Y karena hasilnya sama saja. Habis itu 1 dikurang Y. Oke, hasilnya ini min 0,146161. Operasi output layer menghitung delta W. Rumusnya seperti ini, learning rate dikali S dikali Z1. Oke, dan ini hasilnya delta W1. Habis itu operasi pada output layer yaitu menghitung S in. S in itu memiliki rumus yaitu S dikali W1. Dan ini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan lagi menghitung S in 1, S in 2 dan S in 4 ini hasilnya, dan menghitung S1, S2, S3 dan S4. Oke, di sini kita bisa melihat hasilnya 1
dibagi 1 tambah E dipangkatkan Z1. Oke, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat hasilnya di sini. E1 sama dengan min. Jadi di sini semuanya min karena hasil sebelumnya itu targetnya 0, makanya dia menjadi min, teman-teman. Hasilnya dari sini, dari minus 0,004302 dan seterusnya. Epo 1 data 2 operasi menghitung delta V1, delta V2 dan delta V0. Kita bisa melihat di sini hasilnya. Oke, dan semua rata-rata jadi minus. Kita bisa melihat di sini untuk perhitungan bobot barunya. Tapi kenapa dia tidak minus? Cuma satu aja yang minus di sini, cuma ini. Kenapa tidak minus? Karena dia ditambah dengan nilai bobot yang baru, yang lama, teman-teman. Yang V11 lama, V12 lama itu ditambah. Jadi makanya dia tidak jadi minus. Tapi dia berkurang dari nilai sebelumnya. Tapi kenapa si mana ini? Si ini jadi si W4 jadi minus? Karena nilai pertambahannya itu kurang dan dia ini lumayan tinggi, jadi dia jadi minus, teman-teman. Oke, di sini ini nilai bobot baru di EPO 1 data 2. Setelah itu kita lanjut lagi ke EPO 2 data 1. Operasi pada hidden layer, perjumlahan V0. Nah, ini sama saja rumusnya seperti sebelumnya, teman-teman. Z1. Habis itu ini kita melihat sampai akhir. Kita melihat di sini untuk kuadrat errornya itu, kita lihat dulu. Kuadrat errornya masih udah mendekati tapi masih jauh, tapi dia tidak stabil, teman-teman. Dari yang sebelumnya 0,5 jadi ini 0,1, tapi masih jauh dari harapan, teman-teman. Jadi kita harus melanjutkan lagi ke EPO selanjutnya. Tapi setelah saya searching dan lain-lain, untuk mendapatkan kuadrat error yang sesuai target di dalam project ini, kita membutuhkan lebih dari 1000 EPO, teman-teman. Jadi karena keterbatasan waktu dan tenaga saya hanya mengerjakan sampai di EPO 2 data 1. Dan untuk berikutnya, untuk memvisualisasikannya, saya melanjutkan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Di sini kita memasukkan datanya. Oke, kita ubah ini menjadi change polinominal, kita ubah menjadi binominal. Targetnya kita ubah jadi binominal. Oke, sip. Nah, di set roll ini kita mengubah target tadi menjadi label, teman-teman. Jadi dia bukan atribut biasa. Split data ini untuk membuat rasionya 0,7 dan 0,3. Untuk membuat, karena kita punya learning rate itu kan 1, jadi kita membuat ini untuk rasionya ada 0,7 dan 0,3. 7 ditambah 3 kan 10. Jadi kita melakukan rasionya seperti itu untuk membagi 70% dan 30%. Neural networknya kita hidden layer, kita tipu di sini hidden layer. Oke, di sini apply modenya. Oke, sudah. Dan performance, kita melihat di sini untuk performance-nya gimana, teman-teman. Performance-nya bisa dibilang kurang memuaskan, teman-teman, karena kita bisa melihat di sini terdapat 2 data kelas 1 yang berhasil diprediksi dengan benar. Jadi ini true, 2 saja yang benar, true, prediksi, sesuai prediksi. Nah, terdapat 3 data kelas yang salah diprediksi menjadi kelas 1. Nah, ini ada 3 kelas yang diprediksi 1, 40%. Dan kita bisa melihat di sini, dan 1 data
kelas 1 diprediksi sebagai 0. Oke, di sini kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat di sini kalau akurasinya itu masih jauh dari harapan. Jika kita melakukan uh, uh, training sales di 1000 EPO, itu masih jauh dari harapan teman-teman. Jadi untuk bisa kita melakukan mungkin untuk memenuhi target yaitu 0,1%, kita coba membuat dia menjadi 2000 data, dan kita bisa melihat hasilnya kayak gimana teman-teman. Di sini kita bisa melihat di sini play model oke, sudah. Nah, jadi masih jauh dari harapan teman-teman. Jadi untuk untuk kesimpulan dari project ini, kita karena dia learning rate-nya itu 1, jadi untuk mendapatkan EPO, untuk kita bisa membuat kuadrat errornya itu sesuai target kita harus melakukan perhitungan di lebih dari 1000 EPO teman-teman. Jadi kalau kita melakukan perhitungan itu hanya 1000 EPO saja, itu tidak akan sesuai dengan hasil dari target error yang kita mau teman-teman. Dari proyek ini kan kita punya target error itu 0,01. Nah, karena kita itu diberikan maksimum EPO-nya hanya 1000, jadi hasil akhir dari dari project ini tidak akan mencapai target teman-teman. Jadi masih kurang dari hasil target yang kita mau. Oke, mungkin hanya segitu penjelasan saya tentang project kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya lakukan. Saya akhiri. Shalom.